Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salvina Tasyanda, NPM B1A021109. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas I, Universitas Bengkulu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang teori-teori tentang asal mula negara, zaman berkembangnya hukum alam, teori hukum alam abad ke-18 oleh Montesquieu. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan biografi dari seorang Montesquieu. Bisa kita lihat bersama-sama di PowerPoint yang sudah saya buat. Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang pertama di antara ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Prancis. Nama lengkapnya adalah Charles Scandet Baron de Lebret et de Montesquieu. Ia seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688 sampai 1755. Ia adalah seorang otodidak, yaitu seorang dengan pikiran dan tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Jabatannya yang pokok adalah sebagai hakim mahkamah. Ajaran dari Montesquieu ini ditulis dalam buku-bukunya. Yang pertama adalah Lettres Persanes, berisi suatu kecaman yang tajam terhadap keadaan agama, politik, dan sosial di Prancis. Bukunya yang lain adalah Grandeur et Décadence des Rennes. Dan kemudian bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia tentang pemikiran negara dan hukum, Esprit de Lois. Sama seperti sarjana-sarjana lain pada zamannya, ia berpendapat bahwa azas-azas dari hukum terletak pada alam. Akan tetapi, hal itu belum tentu berarti bahwa azas-azas itu dapat dikemukakan dengan akal pikiran yang abstrak. Montesquieu membagi 3 bentuk negara, yaitu monarki. Monarki adalah kehormatan satu pemimpin. Yang kedua, republik. Republik adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, despotisme. Despotisme adalah pemimpin yang berdasarkan rasa takut. Bentuk negara ini menyesuaikan bagaimana keadaan negara pada saat itu. Slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang trias politika menurut Montesquieu. Montesquieu terkenal dengan pembagian kekuasaan atau trias politika yang ia modifikasi dari John Locke. Trias politika menurut Montesquieu adalah yang pertama, kekuasaan pembuatan undang-undang atau legislatif. Merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak dipercaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang dimiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang kedua, kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Yang ketiga adalah kekuasaan pengawas pelaksana undang-undang atau yudikatif. Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, hak penguji material, penyelesaian perselisihan, hak pengesahan peraturan, hukum, atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Yudikatif inilah yang membuat perbedaan antara pendapat Montesquieu dan John Locke, di mana negara tidak boleh mencampuri urusan dari yudikatif. Maka, lembaga yudikatif ini adalah lembaga independen yang intervensi. Slide selanjutnya, pendapat Montesquieu tersebut kemudian dikenal dengan trias politika. Masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri. Ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang
dari seorang penguasa atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme. Ajaran Tres Politica itu tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen seperti yang dikehendaki oleh penciptanya Montesquieu. Meskipun di Amerika sekalipun, karena alasan-alasan yang telah terlebih dahulu dikemukakan oleh Rousseau terhadap ajaran itu, yaitu apabila pemisahan kekuasaan menjadi 3 itu dilaksanakan secara tegas, akan menimbulkan atau mengakibatkan tidak adanya persatuan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.